Sehat semua ya. Sehat, Pak. Hari Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Hari mulia. Iya, Pesertanya 63 termasuk saya, kurang satu. Zafir ada nggak Zafir? Zafi, yang masuk kelas selalu Zafi yang saya tanya. Masih tidur ya Zafi? Zafi belum ada ya. Baik, saya sampaikan screenshot ini. Sudah kelihatan? Bagus? sudah Pak ini sudah kelihatan Pak. Sudah ya. Jadi topiknya adalah bisnis franchise. Nah, franchise itu bahasa Indonesianya adalah waralaba. Waralaba. Peraturan menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 atau kalau sebelumnya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 97 ya. Menyebutkan bahwa usaha waralaba atau yang dikenal dengan franchise adalah suatu usaha kerjasama ya. Kerjasama di bidang perdagangan atau jasa yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengembangan sistem usaha di tempat lain. Jadi sebagai contoh di Indonesia itu yang terkenal awal tahun 80-an muncul waralaba pertama itu adalah KFC, Kentucky Fried Chicken. Saya pada waktu itu mulai mencoba produk yang diperdagangkan oleh KFC pada waktu itu adalah sama seperti sekarang, yaitu makanan dan minuman. Namun tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini KFC itu lebih menitik beratkan pada produk yang diperdagangkan itu adalah ayam goreng ya, ayam goreng. Nah kalau dulu tidak hanya ayam goreng. Ada beberapa jenis sayuran ya, salad dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu muncul Pizza Hut ya, Pizza Hut. Nah, KFC, Pizza Hut, kemudian terakhir muncul McDonald atau McD. Nah, McD, KFC dan Pizza Hut sampai saat sekarang masih eksis ya. Jadi mulai awal tahun 80 sampai sekarang berarti sekitar 40 tahun ya. Berkembang pesat. Kalau KFC dan satu lagi, kalau Pizza Hut itu dari Italia ya, dari Italia. Tapi
pemiliknya itu adalah orang Amerika. Jadi Pizza Hut itu aslinya adalah atau menunya itu adalah berasal dari Italia, tapi pemiliknya adalah orang Amerika. KFC juga dari Amerika, namanya Colonel Sanders, ya. Pemiliknya itu Colonel Sanders. Kemudian satu lagi adalah McDonald. Nah, McDonald itu sekarang pemiliknya itu dari pertama sampai sekarang itu adalah Pak Rahmadi. Saya nggak tahu persis apa dia masih hidup atau sudah tiada. Jadi tiga franchise ini yang terkenal setahu saya berdasarkan pengalaman saya 40 tahun lebih itu masih eksis. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, ya, Republik Indonesia nomor 42 tahun 2007, bahwa franchise ini ditetapkan sebagai salah satu usaha kerjasama di bidang perdagangan. Jadi misalnya McD yang diperdagangkan itu lebih banyak, ya semuanya ini adalah produk makanan, ya. Jadi produk makanan dan minuman. Kalau McD lebih banyak menjual, lebih populer dengan rotinya, ya, semua roti dan minuman. Kalau KFC lebih populer dengan ayam goreng dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Pizza Hut itu lebih pada makanan, ya, makanan berupa roti yang diberi salad atau sambal dan lain sebagainya. Nah, seorang franchisor atau seorang yang menemukan atau memperkenalkan bentuk bisnis franchise, ya, disebut franchisor. Mereka tuh sangat diuntungkan, ya, karena ia mendapatkan manajemen fee dari franchise. Jadi misalkan kalau Anda sebagai franchisor atau kita sebagai franchisor, itu kita diuntungkan karena mendapatkan manajemen fee dari franchise. Jadi semua, misalnya kita mau buka gerai McD, ya, tentunya kita harus memperoleh izin dari pemiliknya. Kemudian kita menerima bahan baku dari manajemen McD, lalu sajiannya bentuk outletnya atau toko atau restorannya harus mengikuti model yang ditetapkan oleh franchise utamanya. Nah, keuntungan lain adalah bahwa franchisor ini barang atau produknya itu dapat tersebar ke tempat lain. Jadi kalau kita ada misalnya berada di Aceh, maka produk yang sama itu tersebar di Aceh. Kemudian kalau kita berada di Papua, bagian timur, ya, itu juga mendapatkan produk yang sama, ya, dengan tingkat pelayanan yang sama dan harga yang sama. Nah, sementara di lain pihak, konsumen selaku penerima produk perdagangan franchise ini, karena konsumen membutuhkan barang secara cepat dan dalam keadaan bisa manajemen sedemikian rupa untuk menjamin kualitas produk barang yang dipasarkan. Jadi barang-barangnya bisa dalam keadaan fresh dan tidak rusak. Harga sama. Jadi di semua wilayah Republik Indonesia, produk yang dipasarkan dari satu franchise cabang Jakarta, umpama dengan cabang Bandung, dengan cabang Surabaya, itu harganya sama, termasuk apabila franchise ini berada di Papua sekalipun. Nah, saat sekarang ini,
franchise itu lebih berkembang pada kaum milenial, ya, anak muda yang membuka usaha. Akhir-akhir ini lebih banyak pada produk minuman dan makanan. Sebagai contoh adalah ada sticky stick franchise. Jadi Steakhouse and Blend itu berupa makanan daging, daging dengan berbagai menu sajian. Kemudian ada juga franchise dengan modal yang tidak terlalu besar. Misalnya ada Yakamu, Oba. Ini adalah seperti cendol, ya, minuman cendol. Kemudian ada Bin. Dulunya itu soybean itu apa? Semacam nugget, ya. Nugget yang kemudian kalau dulu nugget itu dijual dalam bentuk produk yang setengah jadi atau setengah matang yang harus dimatangkan oleh konsumen sebelum dimakan. Nah, sekarang soybean itu merambah pada produk minuman. Misalnya minuman coklat, susu, ya, atau dicampur kopi dan sebagainya, yang dikenal dengan Bin. Nah, ini bentuk franchise terkini, ya, dan lebih banyak digandrungi atau dipegang atau dijalankan oleh anak-anak muda karena modalnya tidak terlalu besar. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita mendapat izin sebagai franchisor, pemegang merek dagang, tentunya kita memperoleh fee dari hasil penjualan yang secara umum itu fee-nya sama dan sangat tergantung pada jumlah pemasaran. Jadi berapa jumlah produk yang dapat dijual pada masyarakat. Nah, disitulah keuntungan diperoleh oleh franchisor. Kemudian ada produk lain, misalnya minuman LOL, jelly drink. Dulu ada jelly drink. Jelly drink itu lebih banyak pada makanan minuman untuk anak-anak. Jelly drink ini berkembang dengan mencampurnya dengan susu, strawberry, anggur, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga franchise khusus bidang kopi. Nah, mereknya adalah Ruang Kosong atau disingkat dengan RK. Ini adalah bentuk franchise terkini. Jadi ada lima bentuk. Semuanya adalah minuman dan makanan. Nah, dibandingkan dengan yang lahir sejak tahun 80 di Indonesia, tahun 80-an di Indonesia, itu seperti tadi yang saya sebutkan adalah KFC, kemudian McD dan Pizza Hut. Kemudian kita lihat juga di daerah pinggiran kota, seperti di tempat domisili saya di Ciputat, KFC itu ditiru dengan nama Sabana. Dan ternyata Sabana itu secara secara lokal, jadi tidak ada Sabana di Aceh, tidak ada Sabana di daerah Papua, itu hanya ada
di Ciputat. Berkembang pesat dan dia punya gerai di berbagai kelurahan atau pasar. Nah, ini adalah franchise awal, ya, yang belum modern, ya, namanya promosinya tidak begitu secara elektronik. Namun untuk contoh sticky stick ini, produknya itu bisa dijual secara online, jadi dibayar di tempat atau barangkali dibayar lebih awal, kemudian barangnya diantarkan ke konsumen. Kemudian ada produk lainnya, Aku Cendol Kamu, minuman manis, minuman khas Indonesia, cendol. Cendol itu muncul pada awal 2000. Ya. Kemudian kalau kita lihat modal yang digunakan untuk berbisnis ini, untuk Aku Cendol Kamu, penjualan per hari itu diperkirakan 20 unit atau 20 kelas, ya. Jumlah hari per bulan ada 30, harga jualnya sekitar Rp8.000, total penjualan menjadi 4.800.000. Modal untuk membeli cup, ya, untuk membelikan bahan pelapor dan lain sebagainya, itu sekitar 3 jutaan, ya, 3 juta sampai 5 juta. Sehingga dengan demikian pendapatan kotor adalah sekitar antara 1.700.000 sampai 5.400.000, dan total profit kotor itu sekitar 7 juta. Dan laba bersih tentunya hasil selisih antara total profit kotor 7 juta dikurangi dengan biaya originalnya, yaitu 3.700.000. Jadi laba bersih itu sekitar 3 juta. Jadi dengan berbisnis Aku Cendol Kamu ini, seseorang bisa mendapat pendapatan atau laba bersih sekitar 3 juta per bulan. Dengan omset penjualan seharinya hanya sekitar 20 gelas, tapi dioperasionalkan selama 30 hari. Tidak jelaskan berapa lama bisnis ini dibuka setiap hari, apakah hanya 1 jam atau barangkali 24 jam. Nah, itu nanti tergantung pada orang yang melakukan bisnis ini. Kemudian franchise ini saat ini bulan Ramadan ini, saya lihat ada tren, ya, tren membuka bisnis kopi, ya, bisnis kopi. Jadi konsumennya adalah anak-anak remaja, ya, anak remaja usia sekolah SMA ke bawah, ya, SMA, SMP. Itu ada namanya kopi kebun, karena kebetulan yang menjualnya atau tempat nongkrongnya itu ada di kebun. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan materi pelajaran ekologi industri pada waktu itu, bahwa bisnis ke depan itu adalah lebih banyak pada food, ya, food, makanan, kemudian drink, minuman, dan ketiga adalah energi. Nah, yang paling gampang kita mulai berbisnis itu adalah ya food dan drink, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut bisnis bisnis makanan minuman, itu apa namanya ya istilahnya, beverage, ya. Jadi industri beverage. Nah, industri beverage ini sekarang sudah merambah ke industri rumahan
atau home industry. Nah, home industry ini produknya itu adalah antara lain adalah aku cendol kamu. Tapi kalau yang dijual dalam bentuk warung-warung yang warung taman, warung kebun, istilahnya yang pemilih yang punya lahan luas, kemudian rumah kosong, kemudian disulap menjadi sebuah warung kopi atau restoran santai, maka jadilah ini sebuah bisnis yang mengarah pada franchise walaupun tidak franchise murni. Jadi singkat kata, franchise dulu contohnya adalah KFC, ya, Pizza Hut, kemudian McD yang sampai saat ini masih eksis. Kemudian franchise terbaru, ya, lebih pada produk-produk yang mudah dibuat dan tidak berisiko tinggi busuk, tidak laku. Seperti contoh misalnya cendol. Cendol itu membuatnya nggak begitu repot. Ya, bahan bakunya santan, cendolnya itu sendiri. Kalau tidak laku masih bisa disimpan di freezer untuk bisa bertahan beberapa hari. Nah, kalau sebelumnya misalnya steak. Steak itu bahan bakunya lebih banyak daging, kemudian tepung dan berbagai jenis bumbu. Nah, itu pun sesuai dengan barangkali jumlah orang yang membutuhkan atau peluang baku, maka bahan bakunya itu masih bisa disimpan dan tidak akan basi, ya. Tentunya menggunakan teknologi freezer atau bahasanya kulkas lah. Nah, bisnis jelly juga. Jelly dulunya ada jelly drink, ya, jelly drink waktu itu harganya hanya 500 rupiah per cup. Kemudian secara home industries sudah ada sekarang teknologi untuk membuat cup yang bisa dengan tutupnya, sealnya. Ya, mungkin ada bisnis kecil di rumah tangga membuat jus mangga. Nah, dia bisa bikin jus mangga, kemudian langsung disajikan dalam bentuk cup atau gelas plastik yang ada tutupnya. Kemudian kita lihat juga ada berbagai jenis kopi, ya, ramuan, ada kopi kopi terbang, ada kopi kocok, kemudian apalagi ada teh tarik, ada kopi tarik. Nah, yang belum ada itu adalah teh telur, orang Padang. Nah, itu franchise atau waralaba saat ini dan saat 40 tahun yang lalu. Lalu contoh lain yang bukan produk makanan apa? Contoh lain yang bukan produk makanan itu menurut informasi seperti General Motor. General Motor itu memproduksi mobil, sepeda motor, termasuk pesawat terbang dan lain sebagainya. Awalnya itu adalah perusahaan ada di Amerika, kemudian orang Jepang membuka General Motor dan memproduksi mobil mereknya basisnya adalah General Motor, ada yang namanya Dodge, Porsche, dan lain sebagainya. Itu General Motor itu adalah franchise dulunya, tapi dulu orang tidak menganggap itu franchise, model franchise, jadi yang memberikan kesempatan pada pihak lain untuk
memproduksi barangnya yang sama, tapi berada di daerah lain, itu disebut franchise. Nah, hanya General Motor pada waktu itu. Kemudian contoh lain adalah Vespa. Ya. Vespa itu asalnya adalah dari Italia. Vespa. Nah, sekarang kita lihat Vespa itu ada produk dari India. Kemudian di Indonesia pada waktu itu ada namanya Dance Motor. Dance Motor memproduksi suku cadang untuk Vespa dan merakit Vespa itu sendiri. Sehingga Dance Motor harus membayar royalti atau fee kepada pemilik Vespa apabila dia memproduksi barang. Nah, itu contoh perusahaan atau bisnis usaha perdagangan yang non makanan minuman. Jadi kalau sekarang lebih banyak franchise itu adalah makanan dan minuman seperti Kentucky, Fried Chicken, Pizza, dan sekarang ini lebih banyak anak muda mengandungi berbagai jenis ramuan kopi susu, kopi tubruk, cendol, susu, jelly, dan steak. Nah, steak itu seperti sate lah, gitu ya. Sate atau steak. Nah, bagaimana di belahan dunia, ya, belahan dunia secara overall. Jadi franchise adalah pilihan tepat untuk memasuki dan mengembangkan bisnis. Ya. Sebagai contoh di Indonesia itu ada namanya Pak Bambang Rahmadi. Dia adalah franchise McDonald di Indonesia. Dan franchise telah meningkat popularitasnya sejak 3 dekade ini. 3 dekade berarti 30 tahun ya. Tapi saya menyaksikan sudah lebih dari 3 dekade. Ya. McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza itu sudah ada sejak tahun 80-an. Nah, faktanya menunjukkan franchise mencakup sepertiga penjualan domestik Amerika pada tahun 70-an. Bahkan dulu orang nyebutnya Coca-Cola, berupa minuman dulu. Coca-Cola, Fanta, 7-Up, kemudian minuman apa lagi? Nah, itu juga franchise asalnya dari Amerika. Kemudian di Indonesia namanya Coca-Cola, botolnya sama. Kalau produk dalam negeri itu adalah teh, ya, teh sosro. Teh sosro itu sudah ada sejak tahun 60-an di Indonesia. Sampai sekarang masih eksis, ya. Teh sosro itu adalah asli franchise Indonesia. Namun teh sosro itu tidak terlalu banyak peminatnya untuk bisa membuka cabang di daerah lain. Sebagai contoh, teh sosro itu di Padang nggak ada. Maksudnya di kampung saya, karena saya dari orang-orang Padang. Di Padang itu nggak ada teh sosro. Nah, lalu teh sosro yang ada di sana ya dikirim dari Jakarta. Tapi kalau di Medan ada cabang sosro. Jadi di situ diproduksi teh sosro, di packaging dan sekaligus dipasarkan. Kemudian terakhir, teh sosro itu dikemas dalam bentuk box, ya. Box sederhana, dan seterusnya. Itu satu-satunya franchise yang saya ketahui asli Indonesia. Lalu franchise lainnya adalah berbagai jenis jamu. Tapi jamu itu lebih dipusatkan pada induk perusahaan induknya. Jadi misalnya
jamu jago. Jamu jago itu di Sido Muncul. Sido Muncul, daerah Jawa Timur. Kemudian yang membuat itu diserahkan pada rakyat, ya, pada masyarakat di sekitar Sido Muncul itu, pabrik Sido Muncul itu. Kemudian diproduksi dan dikemas oleh Sido Muncul. Ada jamu jago, jamu Sido Muncul, dan lain sebagainya. Nah, sekitar tahun 70-an, franchise itu masuk ke daerah Jepang. Dan tahun 1995 itu ada sekitar 150 ribuan gerai atau toko di Jepang. Itu ada merupakan franchise ketiga yang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada. Nah, tahun 80-an di Asia itu, ya termasuk Indonesia, ada istilah fast food, ya, makanan siap saji, yaitu kita kenal dengan McD, KFC, Pizza Hut. Untuk bidang jasa itu ada namanya Avis, Hilton, Mr. Minute, ya. Dan pengecer retail itu ada namanya 7-Eleven. 7-Eleven itu saat ini sudah bangkrut, ya. Retail 7-Eleven, Body Shop, Benetton. Namun 7-Eleven itu sekarang sudah diganti dengan Alfamart, Indomart, yang muncul sejak setelah terjadi krisis moneter tahun 1998. Jadi diperkirakan awal tahun 2000 muncullah 7-Eleven, kemudian Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan seterusnya. Kemudian ada Body Shop, Benetton. Nah, di Indonesia franchise waralaba ini dikukuhkan atau ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007. Ya. Nah, peraturan pemerintah ini di dalam 42 2007 ini sudah dilebur di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di dunia itu 5 sektor industri yang terbesar, yang perusahaan franchise terbesar itu adalah untuk food and beverage, jadi makanan dan minuman, itu adalah McD, kemudian ada Wendy's. Nah, Wendy's ini adalah lawannya KFC waktu itu, ya, Wendy's. Kemudian untuk franchise education, product, service, atau misalnya adalah English First, Direct English, dan lain sebagainya. Untuk perusahaan retail ada Circle K, AMPM, Body Shop, kemudian tadi ada 7-Eleven. Kemudian untuk bidang real estate ada Century 21, ya, Century 21. Kemudian ada Rai White, kemudian Era, dan lain sebagainya. Untuk laundry atau pencucian basah dan pencucian kering atau dry cleaning, ada yang namanya 5-ASEC. 5-ASEC ini dibacanya adalah Seng ASEC. Kemudian ada One House Martinizing, dan lain sebagainya. Jadi ada 5 sektor industri franchise. 1, makanan dan minuman. 2, bidang pendidikan, jasa pendidikan.
Jasa pendidikan itu kalau di Indonesia yang terbaru itu adalah misalnya ada universitas internasional. Nah, itu cabang di Indonesia. Kemudian retail ada Circle K, AMPM, Body Shop. Nah, sekarang sudah diganti oleh berbagai jenis retail. Ya, Circle K itu sekarang sudah banyak yang tutup, termasuk juga AMPM, dan hampir bisa dikalahkan oleh Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Untuk real estate, jadi jasa untuk penjualan rumah, mau rumah rumah baru ataupun rumah bekas, termasuk juga rumah persewaan rumah. Itu ada franchise namanya Century 21, Rai White Era. Ya, kalau laundry, Sengasek, kemudian sekarang ada namanya laundry. Ya, selain laundry apa lagi? Kita lihat kalau di makanan, ya, makanannya orang Padang itu ada rumah makan sederhana. Dulu ada rumah makan apa di Puncak itu yang terkenal, saya lupa. Ada Esteller tahun 77. Ini populer sekali. Esteller itu isinya adalah alpukat, santan, gula merah. Oh, itu enak sekali itu pada waktu itu. Nah, sekarang Esteller itu sudah hilang. Sudah nggak ada lagi. Alfamart ini baru, Indomart juga baru. Kemudian Bakmi Japos. Ya, Bakmi Japos. Nah, itu adalah franchise lokal. Kemudian ada rumah makan namanya Wong Solo. Kemudian ada Buana Bakery, Adam Burger. Kalau bakery ini yang terkenal adalah yang berasal dari mancanegara, itu adalah Holland Bakery. Ya. Kalau Buana Bakery itu adalah lokal. Jadi franchise lokal untuk roti adalah Buana Bakery, Adam Burger. Kemudian LP3I, LP3 ini adalah franchise dari pendidikan. Pendidikan D3, D1, bidang sekretaris, perkantoran, dan lain sebagainya. Kemudian Johnny Andrean. Johnny Andrean itu adalah franchise bidang jasa jasa potong rambut, kecantikan. Nah, itu adalah franchise lokal. Jadi franchise lokal yang tumbuh pesat di Indonesia adalah satu, rumah makan sederhana, Esteller, tapi Esteller sekarang sudah nggak ada, Alfamart, sekarang sudah berkembang dengan adanya Alfamidi, Indomaret, Bakmi Japos, rumah makan Wong Solo, Johnny Andrean, dan sebagainya. Dan sebagian besar perusahaan pada awalnya membuka sendiri, ya, company owned, ya. Lama-kelamaan banyak yang melakukan perubahan dengan cara franchise. Ketika franchiser datang, merekrut mereka menjadi franchise. Kemudian yang perlu dipahami tentang franchise ini, karena perkembangan pesatnya franchise di seluruh dunia, banyak anggapan yang keliru tentang franchise. Ini yang harus dipahami. Pemahaman yang keliru itu adalah ada perusahaan yang meminjamkan merek, nah, disebut franchise. Misalnya merek apa? Merek Levi's, ya, dipinjam, disebut franchise. Kalau perusahaan misalnya Garment, misalnya Tom Tailor juga disebut franchise. Kemudian kekeliruan lainnya adalah ada yang menjual bahan baku atau resep menu disebut franchise. Kemudian ada bisnis baru mulai diaktifkan karena ingin cepat punya banyak cabang,
buru-buru menawarkan franchise. Kemudian ada perusahaan yang menawarkan investasi pada investor dengan menyebut tawaran sebagai franchise. Nah, sekarang yang marak ini adalah dagang emas dalam bentuk tertulis, ya, saham hanya tertulis saja, tapi emasnya entah di mana nggak tahu. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, tidak jarang itu akan muncul menjadi sebuah lahan penipuan, ya, penipuan terhadap konsumen. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau kita lihat definisi dari sejarah, ya, franchise itu menurut Stanford dan Karen tahun 99, franchise itu adalah suatu paket bisnis. Jadi paket bisnis, ya, satuan bisnis di mana franchisor dengan paket atau sistem bisnis yang telah teruji di pasar, yang menjadikan produk jasa sebagai unsur pokok atau unsur sentral yang melakukan hubungan kontrak, ya, kontraktual dengan franchise atau perusahaan-perusahaan kecil yang didanai secara mandiri. Jadi kalau kita secara pribadi, misalnya Reda mau mengisi sebagai franchiser, ya, nah saya harus bayar pada pemegang bisnis tadi. Kemudian saya harus menjual atau memproduksi produk yang satu jenis, yang satu karakter, tidak berbeda dengan apa yang dihasilkan, dijual oleh franchisor. Kemudian franchise ini bisa dikelola oleh pemiliknya untuk beroperasi di bawah nama atau brand franchisor. Selanjutnya memproduksi dan memasarkan barang jasa tersebut sesuai dengan format yang ditentukan oleh franchisor. Jadi franchisor adalah penemu utama, ya, inisiator pertama franchise, sedangkan franchisee itu adalah orang yang ikut ambil bagian sebagai pengembang dari franchise tadi. Franchise diartikan sebagai suatu bentuk sinergi usaha, ya, yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang telah memiliki kinerja yang unggul karena didukung oleh sumber daya bisnis, ya, berbasis pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang sangat tinggi, dengan governance struktur yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual, ya, hubungannya kontrak, dan menjalankan bisnis di bawah format bisnis, ya, yang ditentukan oleh franchisor dengan imbalan atau, ya, pendapatan yang disepakati antara franchisor dengan franchisee. Nah, kelebihan dari definisi franchisor ini adalah tidak hanya menekankan pada aspek legal saja, tapi juga aspek manajerial. Jadi aspek manajerial atau sistem pengelolaannya itu juga harus mengikuti franchisor. Nah, lalu apa keunggulan franchisor ini? Nanti Anda bisa baca selanjutnya. Keunggulan kompetitif franchisor itu apa? Kemudian apa kelemahan-kelemahan dari franchisor ini? Nanti tinggal saya tanyakan di ujian akhir semester nanti. Apa kelebihan dan apa kelemahan bisnis franchise ini? Oke, kuliah saya pada bulan puasa ini tidak boleh terlalu lama-lama karena capek juga.
semua perutnya dalam keadaan keroncongan. Bukankah begitu, Hari? Ya, sekiranya begitu, Pak. Benar. Pujia benar ya, Pujia? Iya betul Pak. Ainon? Ya Pak betul banget. Salsabila Kai Indonesia masih di Sumatera sana? Iya Masih Pak, di Lampung? masih. Lampung apa Masih, Bengkulu? Lampung ya? Lampung. Lampung. Oke, sekarang mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ilham masih di Bandung? Masih Pak, masih. Oke. Nah sekarang ini yang dari UPN, ada yang di kampung? Siapa yang di kampung? Tasya di mana di kampung? Di rumah Pak. Kampung hutan. Apa? Kampung hutan. Iya. Kampung kandang. Saya di Jakarta Pak. Oh iya di Jakarta kan ada kampung kandang. Kampung Irian adanya. Apa? Kampung Irian. Kampung Irian. Oh, Kampung Irian itu daerah mana? Dekat mana? Di Kemayoran Pak, Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Oke, Yulia di mana Yulia? Di kampung. Di Depok, Pak. Oh. Safi. Tidur. Tidur Pak. Bukan tidur tuh Safi. Oke, coba dibuka anunya. Saya minta tolong Fujia ya. Fujia, tolong di screenshot, dilaporkan ke grup ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Maaf, tapi di saya nggak pada muncul. Muncul. Kurang bagus Pak koneksinya, maaf. Tasya, tolong Tasya bisa? Bisa Pak. Nah, minta tolong di screenshot. Kasih aba-aba. Iya teman-teman, on cam ya. Semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah hari terakhir kita kuliah sebelum Ramadan ya. Sebelum Lebaran maksudnya. Sebelum Lebaran. Nah, setelah Lebaran nanti rencananya perkuliahan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Nilam Sari. Ya, Ibu Dr. Nilam Sari ini adalah dosen baru yang saya beri kesempatan untuk bisa bertukar informasi tentang bisnis. Dan Bu Nilam Sari ini adalah ahlinya adalah di bidang kemaritiman, ya, bidang kemaritiman. Tentunya nanti dia akan lebih banyak nanti menjelaskan bisnis, ya, bisnis yang bisa dimanfaatkan atau paling tidak diketahui oleh mahasiswa yang mungkin bisa bisa dipelajari atau paling tidak bisa juga untuk dikembangkan turut serta aktif dalam bisnis tersebut. Ya. Pak, ini slide 3 sama 4-nya masih banyak yang off cam, mau di SS saja apa gimana Pak? Sekarang ininya saja, daftar hadirnya aja. Oke Pak. Daftar hadirnya aja di screenshot. Ini ada nggak yang di Jawa atau di yang Jawa Timur, ada nggak? Nggak ada ya? Semua DKI ya?
kecuali yang dari apa yang mahasiswa Ilham sama Salsabila tadi ya, ada di luar DKI Jakarta. Oke. Udah Pak, udah semua. Udah ya. Oke, baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mendoakan kita sehat semua ya. Titip salam buat kedua orang tua dan seluruh keluarga. Semoga kita semua diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekaligus menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri ya bagi ya umat Islam ya. Ya itu billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Minal aidin wal faizin. Makasih banyak Bapak. Ya, terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Elin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih.